materi dimensi 3. Kita kembali lagi membahas tentang jarak antara dua titik ya. Tentukan yang pertama di sini tentukan jarak. Oh ya, di sini ada kubus dengan rusuknya itu 6 ya. Kubusnya itu kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi penulisannya harus ini ya. Kalau mulai dari ini A, B, C, D, ya di sini mulainya ya E, F, G, H. Terus dengan rusuknya 6 cm. Kalau kubus berarti semuanya 6 rusuknya ya. Anggap aja ini menyerupai kubus ya. Ini 6, ini 6, ini 6 sama 6 untuk rusuknya. Nah, tentukan jarak A ke E. Jarak A ke E nih ya. Gampang ya. Yang pertama itu jawabannya ini sebagai A, ini B, ini C. Yang A jawabannya gampang ya. Berarti kan jarak AE ya sama dengan 6 cm. Yang kedua ditanyanya BD ya. B ke D nih. Nah, terus berarti ini bisa nih kalau misalkan yang B ya. Kita misalkan tarik kita buat segitiga dengan siku-siku di sini ya. Siku-sikunya di A, berarti ini A. Terus ininya ini A, ini D, ini B. Itu ya. Nah, untuk A-nya itu 6. AB-nya itu juga 6. Ya. Nah, terus kita mau mencari ini, jangan lupa pakai teorema Pythagoras ya. Masih ingat? Kalau mencari sisi miring berarti ditambah ya. Berarti untuk BD sama dengan, kalau misalkan masih ada yang lupa, dibuka lagi, boleh cari Google apa itu teorema Pythagoras ya. Pokoknya dia kalau misalkan mencari sisi miring berarti dia ditambah ya. Jadi akar BA AB kuadrat dikuadratin ditambah dengan AD ya. Sisanya kalau tidak mencari sisi miring, misalnya mencari sisi AD atau BA, itu nanti dikurang gitu ya. Berarti di sini akar AB-nya itu 6. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 36 dikali 2 ya. Sama dengan 36 kan bisa keluar ya akarnya ya. Jadi 6 akar 2 gitu cm ya. Berarti untuk jarak AE adalah 6 cm. Nah, terus kita ke yang C ya. Yang C sekarang jarak AG nih. Jarak AG-nya berapa? Tuh. Nah, AG itu A ke G ya. Kalau kita tarik garis itu A ke G. Nah, bisa nih kita tarik garis di sini ya. Jadi dia membentuk segitiga ya. Boleh nih gini segitiganya ya. Siku-sikunya di C. Kita boleh gambar. Kalau misalkan masih bingung, boleh digambar. Ini ceritanya segitiganya siku-siku ya. Maaf ya kalau misalkan segitiganya jelek. Ini C ya. Ini A. Ini A, ini G. Nah, untuk C untuk AC sama ya kayak BD tadi ya. Berarti dia AC-nya itu tadi sama ya. Sama dengan BD, berarti di sini AC-nya 6 akar 2. CG-nya itu dia 6 ya. Seharusnya gambarnya lebih gedean ini ya daripada ini. Harusnya lebih panjang ini karena 6 akar 2. Berarti AG-nya AG sama dengan akar 6 akar 2 dikuadratin ditambah 6 kuadrat sama dengan, berarti kan 36 dikali sama 2 ya. 36 dikali sama 2. Kenapa akar 2 kali akar 2 kan 2. 6 dikuadratin kan 36 ditambah 36 sama dengan akar 72 tambah 36 sama dengan akar 108 ya. Sama dengan akar berarti 36 kali 3 kan 108 ya. Jadi sama dengan
6 akar 3 cm gitu ya. Untuk rusuknya itu kan 6 nih, untuk rusuknya 6. Nah untuk BD itu ya, BD itu adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi. Jadi diagonal sisi ada AB, ada AC ya, ada BG, ada CF gitu ya, yang dia itu ada di sisi tapi diagonalnya. Berarti untuk kesimpulan kalau sisinya itu 6 ya, diagonal sisi ini berlaku kubus ya. Kesimpulan untuk kubus, kalau sisinya 6, diagonal sisinya itu 6 akar 2. Nah, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ya, namanya diagonal ruang berarti diagonal yang menembus ruang gitu. Kayak AG ya, ada B, ada EC, ada HG ya, ada DF yang menembus ruang. Berarti kalau diagonal ruang itu 6 akar 2 ya. 6 akar 2 cm, 6 akar 3 ya cm. Jadi untuk diagonal sisi, kalau misalkan diagonal sisinya 5, berarti 5 cm, diagonal ruangnya 5 akar 2, diagonal ruangnya 5 akar 3 gitu ya. Kalau di sini 4, berarti sininya diagonal sisinya 4 akar 2, di sini 4 akar 3. Jadi tergantung ini untuk kubus, berlaku hanya untuk kubus. Kemudian untuk yang selanjutnya ada jarak antara titik dan garis ya, dimana tentukan jarak antara A ke garis EF. Jadi kita lihat ya, di sini kan ada A nih ya, terus dia di ini EF ya, yang ini EF. Nah lihat ya, di sini kan ada A dan garis EF. Proyeksi titik A ya, proyeksinya itu ada di E gitu ya. Proyeksinya itu ada di E. Jadi kalau misalkan jarak A ke garis EF itu sudah diwakilkan oleh AE gitu ya. Kenapa? Karena udah tegak lurus proyeksi ya, proyeksinya. Jadi kalau misalkan di sini ini EF nih. Nah, ini kan A nih, ya kan? Nah, terus proyeksi A itu adalah E. Ya. Nah, makanya dia ketika ditanya jarak A ke EF itu ya bisa diwakilkan dengan AE karena sudah tegak lurus gitu ya. Nah, karena garis, oh ya di sini belum ini ya, soalnya di sini 8 cm. Karena ini kubus dan ininya AE ya, tanyanya AE, berarti ini adalah 8 cm ya, berarti ini 8 cm. Jadi ini kubus ya, tentukan jarak antara, ini soalnya kurang. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Tepat P itu tepat di tengah CG ya, berarti untuk CG nya kan ini ya, ini P ada di tengah-tengah. Tentukan jarak C ke AP. Oh berarti ini AP ya, ini AP, garis AP, dan ditanya C nya nih ya, berarti kita tarik garis ya, tegak lurus ya, tegak lurus, itu yang ditanya nih. Kalau kita bentuk ya, jadi dia segitiga. Nah terus saya mau kesiniin ya segitiganya biar kelihatan jelas. Berarti kalau misalkan kita gambar ulang, ini A, ini C, dan ini P. Ini kalau jarak proyeksi C ya, proyeksi C terhadap AP itu saya ganti jadi O ya. Jadinya dia O di sini ya. Ini tanya CO-nya berapa. Ini kan 12 ya. Nih, AC-nya berapa nih? AC-nya berapa? Nah, kita lihat ya. AC-nya itu adalah diagonal sisi dari kubus. Ini 12, ini 12, berarti tadi diagonal sisinya berapa? 12 akar 2. Itu ya.
Terus ada CP. CP-nya berarti setengahnya ya. Dari 12 berarti ini 6. Nah, AP-nya berapa? Nah, AP-nya kita cari. Nah, untuk AP ya, untuk AP sama dengan akar 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 12 kali 12 ya. 12 kali 12 itu kan 144 dikali akar 2 kali akar 2 kan 2 ditambah 36 sama dengan akar 288 ditambah 36 ya, sama dengan akar 3 berarti ini berapa? 18 cm. Tuh, berarti untuk AP itu 18 cm. Nah, terus kita mau mencari ini kan, D-nya berapa? Nah, ini untuk mencari D-nya itu ada 2 cara ya. Cara pertama pakai cara perbandingan ya, yang kedua ada cara selain perbandingan. Nah, saya mau pakai cara perbandingan dulu ya. Cara perbandingan. Nah, untuk cara perbandingan, ini kita pisah nih segitiganya. Ya, segitiganya kita pisah. Pertama, saya mau ngebuat pertama segitiga ACP ya. Ini 12 akar 2, ini 6, ini 18. Nah, yang kedua, segitiga yang kecil ini nih. Ya, segitiganya dengan siku-sikunya di O nih. Ya, berarti segitiganya kayak gini nih. Ini O, ini C, ini P. CP-nya 6. Yang tanya D-nya berapa? Gini ya. Jadi kita harus lihat nih. Oh, yang besar nih. Ini kan siku-siku di sini ya. Siku-siku berarti ini kalau kita giniin ya. Oh, berarti ini miringnya, sisi miringnya. Kenapa? Karena biasanya siku-siku itu depannya sisi miring gitu. Ya. Ini alasnya, ini tingginya. Gitu ya. Makanya di sini ini tingginya bukan tinggi ya, lebih panjang kan ya. Di sini kan yang alasnya kan lebih panjang. Jadi pokoknya kita ikutin gitu. Nah, ya udah, berarti kita pakai perbandingan. Berarti ini banding ini, berarti D per yang ini banding ini 12 akar 2, karena yang ditanya dibanding sama ini sama dengan, nah kita cari nih sisi yang udah lengkap. Ini kan belum tahu ya, berarti kita nggak pakai sisi ini ya. Nah, yang udah lengkap ini nih, sisa yang miring sama yang miring. Ya udah, berarti kita pakai yang miring. Berarti ini 6 per 18. Jadi harus selang-seling. Jadi dari ini ke sini, ini ke sini. Gitu ya. Kalau mulainya dari ini, berarti ini. Jadi tergantung dari segitiganya yang mana yang kalian mulai duluan. Ya, karena saya mau mencari langsung D sama dengan, berarti saya maunya yang ini dulu nih. Ini banding ini, terus ini banding ini gitu ya. Jadi harus berurutan. Berarti D sama dengan 6 dikali 12 akar 2 per 18 sama dengan bisa dikecilin ya. Ini jadi 3 dibagi 3 itu kan 4 akar 2 cm. Jadi jarak apa namanya, CO-nya itu adalah 4 akar 2. Ini cara perbandingan. Nah, kalau cara ini LKS, nah kalau cara lain, kamu lihat nih, pertama ini kan di sini yang pertama ini ya. Jadi D ini tegak, ini kan ini D ini nih, D ini garis D ya. D dikali, nah dia tegak lurusnya kemana? Oh, tegak lurusnya ke sisi ini nih. D dikali 18 sama dengan ini nih. Ini kan tegak lurus ya. Ini tegak lurusnya ini. Berarti 6 dikali sama 12 akar 2. Berarti D sama dengan 6 kali 12 akar 2 per 18. Berarti berapa sama ya? Ini 3, ini berarti 12 per 3 akar 2 sama dengan 4 akar 2 cm. Ya, jadi kalau ini harus dilihat nih, tegak ini sama ini tegak lurusnya. Kenapa ini nggak sama garis ini? Karena dia nggak tegak lurus, jadi harus dicari yang tegak lurus. Ya, ini tegak lurusnya sama ini gitu. Ini tegak lurus sama ini. Ya gitu ya untuk cara lain. Tapi kalau saya biasanya pakai cara perbandingan biar aman.